Shalom. 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 Terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman pada saat ini. Kurang lebih sekitar 4 tahun lebih yang lalu, Pak Gembala, kalau diingat-ingat, saya melayani di tempat ini. Waktu itu ketika kami kasih tugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Rantau Prapat, dan sekarang kami tugas di Pengadilan Negeri Medan. Dan sekarang justru di KBI Sumatera Utara dan Aceh saya menjadi anak buah Pak Gembala sebagai koordinator penginjilan di KBI Sumatera. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tidak hanya sendiri, ditemani oleh istri saya Mina Valinda, yang juga tidak asing buat Pak Gembala dan keluarga di tempat ini. Yang kami sampaikan pada hari ini adalah mengenai topiknya, yaitu sikap dalam penantian janji Allah. Pak Gembala sering cerita kepada saya bahwa bagaimana beliau berkumpul sampai pada akhirnya punya tempat pelayanan seperti ini. Beliau percaya bahwa janji Allah itu iya dan amin. Tapi tidak serta-merta bisa langsung beliau menikmati janji. Demikian juga kita pribadi. Ada banyak janji Allah, tapi itu tidak serta-merta akan kita terima. Kalau kita kembali melihat bagaimana kenaikan Tuhan Yesus pada minggu-minggu yang lalu, maka ada satu janji Allah, di mana di sana Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi akan datang penolong, yaitu Roh Kudus. Ini janji Allah. Dan tentunya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka janji ini akan berlaku kepada kita. Tapi masalahnya bukan di sana, Bapak. Janji ini diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya kepada dia pada saat itu. Lalu ketika mereka menunggu janji Tuhan Yesus untuk bisa datang Roh Kudus, maka pertanyaan kemudian, apakah para murid Yesus itu berpangku tangan? Atau hanya berharap saja ya nanti akan datang Roh Kudus untuk memenuhi saya dan saya akan menjadi kuat untuk memberitakan Injil? Tidak, Bapak. Firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, kemudian di dalam Lukas 24, itu dicatat di sana bahwa pada saat itu para murid Tuhan Yesus tidak berpangku tangan, tapi justru membangun komunitas persekutuan dalam doa. Kalau kita baca di dalam Kisah 1 ayat 13 dan 4, Kisah pasal 1 ayat 13-14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya bahwa pada saat murid-murid Yesus menanti-nantikan Roh Kudus, maka mereka tidak berdiam diri, Bapak Ibu. Ada sikap yang mereka ambil. Apa itu? Mereka membangun komunitas persekutuan di dalam doa. Mereka bersama-sama bersekutu satu dengan lain dan bersehati untuk memuji Tuhan. Dengan harapan apa? Bahwa mereka menjadi pribadi, lepas pribadi yang menerima penggenapan janji Roh Kudus. Artinya ada proses yang dilalui di sana, Bapak Ibu. Sekalipun sebetulnya mereka tidak perlu ragu karena namanya murid Yesus. Tapi mereka tidak mengandalkan hanya sebatas murid Yesus, tapi ada sesuatu yang mereka lakukan, yaitu membangun persekutuan bersama. Kemudian di dalam Lukas 24, kalau kita lihat di sana, Bapak Ibu, ya, ayat 52, di sana dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Artinya apa? Bahwa dalam penantian Roh Kudus, maka murid-murid Yesus mereka punya sikap untuk menyembah Tuhan. Bagaimana menyembah Tuhan? Semua kita sudah tahu. Satu hal yang perlu kita lakukan kalau menyembah Tuhan apa?
semua kepentingan dunia itu kita tinggalkan Bapak Ibu. Baru kita bisa fokus menyembah Tuhan. Tapi kalau dalam penyembahan Tuhan masih terbebani dengan segala beban dunia kita, mohon maaf, kita tidak akan fokus untuk menyembah Allah. Dan yang ketiga di sana, di dalam Lukas 24 ayat 53 disebutkan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya apa? Tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Ini sebuah kisah dalam Alkitab di mana sikap dari para murid Yesus dan orang percaya kepada mereka Yesus ketika mereka menantikan Roh Kudus. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat di dalam firman Tuhan begitu banyak janji-janji Allah. Ada janji hidup berkelimpahan, ada janji aman dalam perlindungan Allah, Allah yang berperang bagi musuh-musuh kita, berkat janji keselamatan dan disediakan tempat di surga bagi kita. Yang menjadi masalah bukan? Yang menjadi masalah adalah janji bicara tentang sesuatu yang menjadi harapan kita untuk bisa kita dapatkan. Jadi sama Bapak, kalau bisa kita berjanji kepada anak kita, nanti saya akan belikan kamu sepeda. Pertanyaan kemudian, apakah kita sudah belikan sepeda? Belum. Kalau kita berjanji kepada orang-orang di sekitar kita bahwa nanti akan kita jalan-jalan, pertanyaan kemudian, apakah janji itu sudah terpenuhi? Belum. Ada rentang waktu antara waktu berjanji dengan penggenapan janji. Amin. Jadi seringkali manusia nggak begitu Bapak Ibu. Dia fokus dengan janji Allah, tapi tidak ada yang mau dilakukan dalam rentang waktu untuk mendapatkan janji Allah itu. Itu yang sering terjadi. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Menjadi frustrasi, menjadi putus asa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada banyak pribadi yang memiliki janji dari Allah. Sebut saja seperti Abraham Bapak Ibu. Ada janji kepada Abraham bahwa nanti Abraham akan mendapatkan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penggenapan janji Allah itu terbukti apa tidak? Terbukti Bapak Ibu, sampai ke generasi kita hari ini. Tapi masalahnya bukan di sana. Kadang ada janji itu dipenuhi di masa kita, tapi ada janji Allah yang dipenuhi di masa generasi setelah kita, ada anak cucu cicit kita. Jadi kalau janji Allah tidak terpenuhi dalam hidup kita Bapak Ibu, maka percaya janji Allah akan dipenuhi di generasi anak dan cucu kita. Amin. Dalam Mazmur Daud jelas dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi tidak pernah saya melihat orang benar anak cucunya meminta-minta. Tidak. Itu janji Allah. Bahwa ketika kita menabur kebaikan, maka Tuhan akan memberikan kebaikan tidak kepada kita tapi kepada generasi kita. Amin. Saya melihat tadi anak-anak kecil ini. Siapa yang sangka suatu saat di antara mereka ada menjadi anak hebat ke depan. Kenapa? Itu kasih Tuhan kepada kita. Yang penting jangan pernah kita tinggalkan Allah. Ada lagi janji yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan, itu janji Allah kepada Ayub di dalam kemuliaan Ayub. Saya baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, hampir tidak saya temukan orang yang pernah mengalami penderitaan seperti Ayub Bapak Ibu. Tapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa Ayub, saya akan pulihkan kamu Ayub. Bayangkan, pemulihan Ayub itu mengalami proses sangat dengan penderitaan Bapak Ibu. Anaknya mati dalam satu hari semuanya. Kambing dombanya seluruh yang dia miliki hilang seketika. Sampai istrinya mengatakan, tutuki Allah. Tidak seperti itu Allah yang baik. Apa kata Ayub? Kamu seperti orang ini. Kalau yang benar, kalau yang baik kamu terima, tapi kalau yang buruk tidak kamu terima. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji kepada Ayub akan memulihkan kau Ayub. Tapi ketika Allah memulihkan Ayub, maka berlipat kali ganda Tuhan memberikan terbaik Ayub. Masalahnya adalah seringkali orang Kristen tidak sabar menantikan janji Allah. Amin. Seringkali kecewa. Kenapa? Karena parameter yang kita terapkan adalah parameter hidup kita, bukan parameter Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengatakan bahwa
segala sesuatu ada masa. Tidak perlu kita paksakan Bapak Ibu. Kalau kita doa hari ini tidak akan ada jawabannya besok. Tapi bisa juga ada jawaban besok sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kita doakan orang supaya sembuh, tapi justru besok meninggal. Lalu kita mengatakan, loh, di mana janji Allah? Masalahnya bukan di situ. Tidak satu pun yang antara kita bisa menyelami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi berhenti untuk memaksakan kehendak agar Tuhan menepati janjinya kepada kita. Ya. Ketika Yesus lahir di dunia Bapak Ibu, maka Tuhan sudah berjanji kepada Yesus, nanti akan saya berikan kamu kemuliaan dan kamu naik ke surga. Pertanyaan kemudian apakah seketika Tuhan Yesus menerima janji Bapa di surga? Tidak. Yesus mengalami penderitaan, dibawa kepada gurun untuk berpuasa, kemudian disalibkan, dan dengan segala hinaan kepada Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, di saat itu penyaliban itu hanya bagi orang-orang yang sudah berkelebihan dosanya, tapi Yesus menanggung semuanya itu. Tapi ketika semuanya itu sudah berjalan, maka Allah menggenapi janjinya. 3 hari kemudian Yesus bangkit dan masuk dalam kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Itu saja Yesus Bapak Ibu, apalagi kita. Yesus tidak ada dosa, Yesus tidak ada celah, tapi butuh proses untuk menggenapi janji Allah. Apalagi manusia itu dengan dosa. Tidak satu pun di antara manusia yang tidak berbuat dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kalau kita boleh menerima janji, itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, bukan karena benarnya kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih anugerah Allah di dalam Yesus, maka kita bisa dipulihkan. Harusnya kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai pada hari ini. Amin. Hidup dalam penantian janji Bapak Ibu, tidak ada yang suka. Nggak ada. Hidup dalam penantian janji tidak ada yang nyaman Bapak Ibu. Jangankan janji Allah, janji manusia aja. Kadang-kadang kita geram, kapan lagi? Tapi itulah. Maka pada hari ini Bapak Ibu, yang mau kami sampaikan adalah bagaimana sikap yang benar dalam menantikan janji Allah. Amin. Supaya kita jangan merengek-rengek kepada Tuhan. Ada sikap yang harus kita ambil Bapak Ibu. Ya. Pertama, kita baca Yakobus 4 ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3 dan 4. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu, hendaklah kamu habiskan. Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Firman Tuhan ini Bapak Ibu sampai hari ini selalu saya hidupkan dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ketika Bapak Ibu, ketika kita mencintai lebih dari Tuhan, apa yang kita miliki, maka kita sudah bersahabat dengan dunia. Ketika kita memiliki cinta yang melebihi dari cinta kepada Tuhan, kepada harta benda kita, keluarga kita, maka saya mau katakan dengan kita sedang membangun kehidupan yang bermusuhan dengan Allah. Bagaimana sikap untuk menantikan janji Allah? Pertama, miliki motivasi yang benar. Kadang kita meminta kepada Tuhan untuk menggenapi janji, tapi sesungguhnya di balik daripada itu kita sedang hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sesaat. Firman Tuhan pada hari ini, kalau kita mau menerima janji Allah apapun dalam kehidupan ekonomi kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan anak-anak kita, maka dengar firman Tuhan mengatakan pada hari ini, miliki motivasi yang benar kepada Tuhan. Ketika kita tidak memiliki motivasi yang benar, ada sesuatu yang terselubung dalam hati kita untuk mensiasati Tuhan, maka dengar, kita tidak pernah janji, kita tidak pernah menerima janji keselamatan, kita tidak pernah menerima janji bahwa generasi kita akan menjadi generasi yang perkasa di bumi Bapak Ibu. Dengar. Tapi jangan juga, kalau di kalangan kita nggak terlalu ini Bapak Ibu,
Tapi di kalangan saya Bapak Ibu, waduh, kalau kita tidak memiliki iman, maka kita akan hanyut. Kenapa? Kalau kita melihat teman-teman kita, mohon maaf, ya, saya ini hakim Bapak Ibu. Ada para panitera pengganti, ada para jurusita pengganti yang lebih mewah kehidupannya. Bayangkan, bisa memancing rasa iri kepada mereka. Tapi seharusnya ingat firman Tuhan. Jangan pernah iri kepada keberhasilan orang fasik. Saya selalu mengatakan itu orang fasik seperti rumput pagi mekar, nanti malam sudah lain. Manusia seperti itu Bapak Ibu. Dia lihat keberhasilan orang-orang yang dia tahu hari-hari apa kerjanya, yang benar di hadapan Tuhan, tapi justru berhasil. Jangan iri Bapak Ibu. Dan demikian juga ketika Anda diberkati oleh Tuhan dan segala kelimpahan, maka saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan hari ini, miliki motivasi yang benar, mengucap syukur, dan pakai setiap janji Allah yang sudah tergenapi untuk menjadi saudara berkat kepada sesama. Amin. Jangan pakai untuk kesombongan. Bukankah seringkali kita mendengar Bapak Ibu, terutama di kalangan birokrasi Bapak Ibu, dan saya tidak mau Bapak Ibu, jujur saya bilang, Pak Gembala, kami sudah bergaul sekitar 6 tahun dan beliau tahu saya. Seringkali para birokrat, para politisi, bahkan orang kaya sekalipun, Bapak Ibu, sering mereka mengatakan, nanti kalau saya sudah pensiun, baru saya melayani. Nanti kalau semua saya sudah kepenuhan, baru saya melayani. Nanti kalau sudah tua, saya mau melayani. Mereka lupa bahwa Allah adalah Allah pencemburu. Tuhan akan mengatakan di surga sana, enak betul. Di sisa usiamu, di sisa tenagamu, di sisa masa pensiunmu, hanya itu memberikan kepada saya. Ketika kamu kuat, ketika kamu menjadi orang yang hebat, kenapa kamu tidak punya waktu melayani saya? Maka dengar Bapak, jangan harap orang seperti itu akan mendapatkan kasih anugerah Allah. Kehidupan dunia hanya sebentar, paling banyak 80 tahun, kata Mazmur Daud. Setelah itu mau kemana Bapak? Setelah meninggalkan dunia mau kemana? Kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, maka kita seperti Rasul Paulus. Kalau aku hidup untuk Tuhan, dan kalau mati untuk Tuhan. Hidup dan mati hanya untuk Tuhan Bapak Ibu. Amin. Miliki motivasi yang benar, bahwa hanya Tuhan yang menjadi pegangan kita. Amin. Bagaimana cara membuktikan orang mengasihi Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, orang yang berpegang kepada firman dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka itulah mengasihi Tuhan. Bukankah banyak sekali orang yang mengatakan, Tuhan saya mengasihi Engkau, Tuhan saya mencintai Engkau, Tuhan. Tapi mohon maaf, lebih banyak waktunya untuk hal-hal yang tidak benar daripada waktunya untuk Tuhan. Saya mau katakan, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa punya kasih kepada Tuhan? Tidak mudah Bapak Ibu. Kalau seorang yang tidak terikat dalam kedinasan untuk melayani, bagi saya tidak terlalu sulit. Tapi ketika saya mengucap Bapak Ibu, bahwa saya melayani Tuhan, maka tahu saya mengalami penurunan luar biasa Bapak Ibu. Saya mengalami penurunan luar biasa. Saya biasanya dihargai di kantor, saya biasanya dihargai oleh para jaksa, saya biasanya dihargai oleh para polisi. Tapi ketika saya mengambil status sebagai hamba Tuhan, maka saya memiliki hati untuk merendahkan diri. Tidak mudah seorang hakim Bapak Ibu untuk melayani. Dia harus menanggalkan ego, dia harus menanggalkan segala harga diri dunianya, dan dia ambil posisi sebagai hamba, duduk manis di kaki. Tidak mudah itu bergumulan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, biarlah hanya Tuhan yang menilai. Makanya dalam menghadapi kehidupan hari-hari Bapak Ibu, ketika kita mengalami cobaan, ujian hanya untuk menantikan janji Allah, maka tidak usah mundur untuk melayani. Pak Gembala akan bercerita sama saya bagaimana beliau membangun pelayanan ini. Dan terakhir beliau mengatakan kepada saya tidak punya waktu untuk memiliki untuk membina berbagai
gereja, Pak. Saya lebih menarik hari ini untuk menyampaikan firman Allah, memenuhi Matius 28 ayat 19 20, Bapak. Itu tidak mudah. Ya. Ketika Pak Gembala menerima tawaran bahwa beliau, saya pikir itu Bapak Ibu, menerima sebagai koordinator PID GBI SUA. Saya sudah terbayang Bapak Ibu, perantau Medan itu bukan jarak dekat. Kalau beliau tidak memiliki hati untuk melayani Tuhan, maka mohon maaf, tidak mungkin beliau akan mengambil posisi ini. Perjalanan cukup panjang Bapak. Sampai di Medan tidak ada istirahat, harus ke sana kemari untuk konsolidasi dengan hamba Tuhan. Yang belum tentu beliau tahu bagaimana karakter mereka, tapi beliau melakukan itu. Kenapa? Karena beliau memiliki motivasi benar di hadapan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kedua Bapak Ibu, bagaimana sikap untuk menantikan janji Allah? Di dalam Yakobus 1 ayat 1, 7 dan 8. Saudara-saudaraku, adalah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Seorang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Bagaimana sikap untuk menantikan firman Allah, menjanjikan janji Allah? Kedua, miliki sikap hati yang sepenuhnya hanya percaya kepada Allah. Saya baca ayat 1 ini Bapak Ibu, ya. Ayat 2. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ini parameter Tuhan Bapak Ibu, ini terminologi Tuhan Bapak Ibu. Kalau manusia, kita mengatakan ini, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Apa kata kawan kita? Lagi gila kali orang ini. Masa dia bahagia sedang mengalami pencobaan? Masa dia bersuka cita sedang mengalami masalah? Perlu dibawa ini ke psikiater. Tapi Alkitab mengatakan pada hari ini apa Bapak Ibu? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Tuhan sedang menyelidiki hati kita. Untuk menantikan janji Allah, miliki sikap hati yang sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena sikap percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, bahwa Tuhan mampu memulihkan hatinya dan dia tidak berbuah hati, maka tergenaplah ayat 2 ini, bahwa dalam kesesakan sekalipun dia tetap mengalami kebahagiaan. Mana ada orang dalam pencobaan, dalam keujian yang merasakan kebahagiaan, kalau bukan orang-orang yang benar-benar dikuasai oleh dan dibimbing oleh Roh Kudus. Ini nggak ada beras di dapur. Masa mau berbahagia yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan, maka apapun yang kita hadapi itu akan diubahkan menjadi sukacita dan kebahagiaan. Amin. 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 Pernah nggak terbayang Bapak Ibu ketika seorang janda memberikan persembahan dan tidak ada lagi persediaannya kecuali yang diberikan di dalam kantong persembahan? Adakah manusia berani seperti itu Bapak Ibu hari ini? Ketika apa yang dimiliki hari ini semua disumbangkan kepada Tuhan, tidak ada yang mau dipakai untuk besok. Kenapa? Karena dia memiliki sikap yang sepenuh hati kepada Tuhan, bahwa kalau saya berikan ini Tuhan, maka saya tidak akan kekurangan. Tuhan akan berikan berlipat kali ganda. Bagaimana menantikan janji Allah? Ketika kita mau diberkati, anak-anak kita diberkati, keluarga kita diberkati, maka miliki hati yang sepenuhnya percaya kepada Allah. Jangan kalau susah, justru kita banyak minta pendapat orang. Kita jangan Bapak Ibu. Udah bawa saja kepada Tuhan. Semakin banyak orang memberikan pendapat, semakin kacau balau jalan keluar yang harus kita miliki Bapak Ibu. Gak ada itu. Jujur saya bilang, ya, ini ada istri saya di sini. Ketika saya mengalami pergumulan dalam pekerjaan saya Bapak Ibu, selalu saya berdiam dan tidak pernah saya bilang sama istri saya. Kecuali nanti setelah selesai baru saya bilang sama istri saya. Kenapa? Saya lebih suka berbicara kepada Tuhan dalam doa. Saya lebih suka menumpahkan air mata saya dalam doa kepada Tuhan daripada saya bercerita kepada manusia. Kenapa?
Karena manusia punya keterbatasan, tapi Allah tidak punya keterbatasan. Amin. Ya. Kalau menanti janji Allah, miliki sikap yang sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Jangan kalau kita sakit, mohon maaf, ya, tidak terkecuali orang Gaminias. Ya. Siapa yang dicari kadang-kadang? Bukan Tuhan yang dicari, Bapak Ibu. Iya, Tuhan juga dicari dalam doa. Tapi di balik itu dia juga mencari tabib atau dukun. Tuhan gak bilang orang yang berdua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dan orang yang berdua hati justru amarah kecemburuan Tuhan akan menimpa dia, Bapak Ibu. Kalau berdua hati, ingat tumpahan amarah Tuhan akan menimpa dia. Kenapa? Lo anak itu mencemburu, Bapak Ibu. Jadi masa-masa menantikan janji Allah termasuk janji keselamatan, Bapak Ibu. Maka tidak luput kita mengalami kesesakan dan pencobaan. Tapi anggap itu suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena pencobaan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Akan masuk di dalam surga dan memerintah bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Luar biasa Allah kita, Bapak Ibu. Tidak ada Allah seperti Allah yang punya janji membawa kita masuk di dalam surga. Kalau ada yang meragukan, maka saya mau katakan, bertobatlah. Bukan Yesus mengatakan bahwa saya mendahului kamu dan untuk menyediakan tempat bagimu. Apa pernah ada Allah yang seperti itu, Bapak Ibu, kecuali Yesus? Maka saya mau katakan, jangan pernah ada keraguan di dalam Yesus. Ya, karena dalam diri Yesus ada kebenaran jalan dan hidup. Tidak ada nama dewa prolog lagi, Bapak Ibu, yang lebih untuk selamatkan selain dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana sikap untuk menantikan janji Allah. Dan ini yang terakhir, Bapak Ibu, karena juga sebentar lagi kita akan kembali ke Medan. Yohanes 2 ayat 3 dan 5. Yohanes 2 3 sampai 5. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saat itu belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang ketiga, bagaimana sikap seorang orang Kristen dalam menantikan janji Allah. Miliki sikap, pendirian dan karakter yang kuat, Bapak Ibu. Terbayangkan kalau seandainya pada hari ini, ya, ada pesta nikah seperti ini dan Yesus bisa. Lalu Yesus mengatakan, mau apa kamu sama saya? Cukup berhenti. Kalau Maria pada saat itu, ibunya Yesus, tidak memiliki karakter yang kuat percaya kepada Allah, maka mungkin Maria sudah putus asa. Udah, nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin, udah. Mungkin kalau hari ini supaya lebih sopan, terima kasih. Tapi apa kata Maria? Ya. Di ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya apa? Ada karakter yang kuat untuk menantikan janji Allah ketika digenapi dalam hidup kita. Jangan ada keraguan. Yesus boleh berkata seperti itu, tapi pada saat itu mungkin Yesus menguji seberapa kuat karakter seorang Maria bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau seandainya Maria mengatakan, oh itu kan anak yang saya kandung kemarin, kamu bilang, ya udah mundur dia. Tapi apa kata Maria? Apa yang dibilangnya kepada kalian, lakukan itu. Dalam menantikan janji-janji Tuhan perlu dibutuhkan karakter yang kuat. Jangan pernah ada kebimbangan. Kalau kita mengalami masalah dalam menantikan janji, jangan kita ragu, Bapak Ibu. Kalau misalkan dalam pelayanan kita ada jatuh bangun sebelum kita menerima janji Allah untuk bisa mendapatkan pelayanan yang luar biasa, maka jangan pernah mundur, Bapak Ibu. Tuhan sedang berproses dalam kehidupan kita. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang instan. Kenapa? Segala sesuatu harus bayar harga, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak ada yang gratis. Itulah yang ke-10. Ketika harus dibunuh semua anak sulung di tanah Mesir,
maka hanya mereka yang ada darah di dua tiang pintu dan di abang atasnya itu yang diselamatkan. Artinya apa? Bahwa tidak ada janji yang tergenapi tanpa ada pengorbanan. Amin. Sekarang bergantung kepada kita. Apakah kita masih memiliki karakter yang kuat untuk percaya kepada Tuhan ketika kita mengalami goncangan dalam hidup ini, Bapak Ibu? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Apakah kalau misalkan Dimas tidak ada beras limpah di dapur dan hari ini diberhentikan dari pekerjaan, masih percaya ke janji Allah, Bapak Ibu? Saya yakin ada banyak orang Kristen yang mengatakan Allah ini berbohong. Saya udah serius, saya udah bayar persembahan berpuluhan, tapi kok begini? Saya mau katakan, Bapak Ibu, pemikiran Tuhan beda dengan pemikiran kita. Dan kalau semua berjalan normal, Bapak Ibu, Tuhan mau maaf, kita akan meninggalkan Tuhan. Kalau semua berjalan normal, mohon maaf, iman kita tidak akan kuat. Kenapa? Karena kita semuanya berjalan baik-baik saja. Jadi kalau kita mengalami cobaan, maka bersyukur saja. Tuhan sedang berproses untuk mengenalkan janji. Ada banyak pribadi-pribadi yang begitu kuat di dalam Alkitab ketika mereka mengalami cobaan goncangan. Salah satu dari kita Ayub. Bayangkan Ayub, Bapak Ibu. Sampai istrinya mengatakan, udah tinggalkan Tuhanmu itu. Bukan Tuhan yang benar itu. Kalau Tuhan yang benar tidak mungkin menyiksa kamu, Ayub. Apakah Ayub sudah goncang? Tidak, Bapak. Justru dia menyalahkan istrinya. Kamu ini seperti orang gila. Kalau yang baik sudah kamu terima dari Tuhan, tapi kenapa yang buruk tidak kamu terima? Ayub memiliki karakter yang kuat kepada Tuhan. Tidak goncang, tidak bimbang dengan segala apa yang dihadapinya, Bapak Ibu. Demikian juga Abraham. Bayangkan, Bapak Ibu, dalam usia 100 tahun baru lahir Ishak, anak perjanjian. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, Abraham, bawa Ishak itu, tebas lehernya, persembahkan bagi saya. Saya mau katakan, kalau ditantang kepada kita seperti itu oleh Tuhan, masih bisakah? Maka Abraham tidak pernah ada keraguan. Hati Abraham mengatakan, kalau Tuhan yang memberikan, maka saya yakin Tuhan yang akan menggantikan kepada saya. Maka Abraham mempersiapkan segala sesuatu untuk mempersembahkan Ishak. Artinya apa? Ada karakter yang kuat bahwa hanya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, hanya Allah yang mampu memberikan segala sesuatu, dan hanya Allah yang mampu memulihkan segala sesuatu. Dengan Bapak Ibu, pada hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita. Dalam menantikan janji Tuhan memang tidak mudah, tapi janji Allah sesuatu yang pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Silakan. Kalau kita sudah melekat di dalam janji Allah, Bapak Ibu, maka ingat, tidak satu pun kuasa yang bisa menggantikannya. Tidak pun satu kuasa yang bisa memisahkan kita kepada janji Allah. Kenapa? Karena kita tahu kita memiliki Allah yang tidak pernah bohong, yang tidak pernah ingkar, yang tidak pernah meleset janjinya. Allah yang jaga, Allah yang selalu menenapi janjinya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah.